Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari K3 yaitu Keselamatan Kesehatan Kerja dari kelompok saya. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Aufa Romdoni Subagja, ada Arifin Putra Pratama, ada Reza Andrian Utama, ada Fatih Hardandi, dan ada Sandi Daniala. Langsung lanjut saja ke materinya. Yang pertama mungkin yaitu kebijakan ketiga di perusahaan. Kebijakan ketiga perusahaan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam sebuah perusahaan, di mana hal ini sangat berpengaruh dalam menjalankan industri di setiap perusahaan, dalam menjalankan manajemen ketiga di perusahaan tersebut, di mana hal ini untuk melindungi pekerja dari bahaya-bahaya kerja dan melindungi aset perusahaan tersebut, sehingga ketika kebijakan ketiga ini dilakukan dengan sangat baik, akan tercipta pencapaian produksi yang sangat baik. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yang bernama Arifin Putra Pratama. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Contoh kebijakan K3. Yang pertama, menjamin adanya keselamatan dan kesehatan dalam suatu tenaga kerja atau orang lain, kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja supaya lebih baik dan lebih aman dalam melakukan pekerjaan dalam memenuhi K3. Yang kedua, memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang diberikan oleh pemerintah yang berlaku dalam persyaratan lainnya dan berkaitan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan adanya ketelitian dalam bekerja. Yang ketiga, melakukan suatu perbaikan yang berkelanjutan pada sistem manajemen dan kerja K3 guna untuk meningkatkan suatu budaya K3 yang baik di tempat bekerja yang akan Anda tempati. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya yang bernama Reza Andrian. Silakan. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada kegiatan K3 yang bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan. Yang pertama ada membangun dan memelihara sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berkelanjutan serta sumber daya yang relevan. 2. Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait K3. 3. Menyediakan sarana dan prasarana K3 yang memadai. 4. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait keselamatan dan kesehatan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja K3 perusahaan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara Sandi. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah poin tentang pentingnya pelatihan pengetahuan bahaya kebakaran di perusahaan. Karyawan bisa mengidentifikasi bahaya kebakaran dari sumber-sumber yang bisa menghasilkan kebakaran. Lalu, karyawan bisa menggunakan dan mengaplikasikan alat pemadam yang telah disediakan di area kerja seperti APAR dan hidran. Selanjutnya, perlakuan karyawan ketika mengetahui adanya bahaya percikan api supaya tidak panik dan langkah apa yang harus dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fakih. Terima kasih, Kang. Untuk selanjutnya di sini ada pelatihan K3. Pelatihan P3K adalah sebuah program pelatihan yang fokus untuk menangani pertolongan pertama pada kecelakaan dan meningkatkan kesehatan kerja. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah pertolongan dan perawatan sementara yang dilakukan kepada korban kecelakaan di tempat kerja, menggunakan peralatan sederhana sebelum korban mendapatkan pertolongan yang sempurna. Meski hanya menggunakan peralatan sederhana, P3K bisa menjadi salah satu solusi untuk memberi pertolongan secara cepat dan tepat. Meski pertolongan pertama bukanlah penanganan yang sempurna, tapi dengan adanya P3K di tempat kerja akan memiliki banyak manfaat dan mencegah keparahan, cedera, mengurangi penderitaan, dan bahkan menyelamatkan nyawa korban.
Jika tindakan P3K tidak dilakukan saat terjadi kecelakaan di tempat kerja, akibatnya dapat memburuk keadaan korban bahkan menimbulkan kematian. Pentingnya wawasan pekerjaan dalam mengetahui dampak bahaya penyakit kerja. Pentingnya penerapan safety dalam lingkungan kerja yang telah diberikan oleh perusahaan. Mengetahui bahaya kesalahan dalam mengangkat benda kerja atau produk kerja jika disesuai standar. Contohnya syarat kejepit, turun bero. 3. Mengetahui bahaya jika saat menggunakan alat kerja seperti gerindra tangan, pengelasan. Contohnya mata terkena serpihan dari gerinda maka menjadi sakit akibat efek dari pengelasan. Bagian tubuh terkena pecahan gerinda saat penggerindaan. 4. Mengetahui akibat dari kurangnya minum air putih saat bekerja, contohnya dehidrasi. Oke, akan saya lanjutkan. Dibacakan oleh Saudara Reja. Ya, di sini ada budaya ketiga di perusahaan. Pertama, menggunakan APD setiap bekerja, selalu berjalan pada area pejalan kaki. Selanjutnya, bekerja sesuai WI dan SOP. Dilarang menggunakan atau mengoperasikan HP saat bekerja. Dilarang merokok di area tempat bekerja dan area yang terdapat bahan pemicu api. Terus mematuhi selalu standar safety pekerjaan yang sudah dibuat. Menggunakan alat angkut atau angkat tidak melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan. Tidak memasuki area yang berbahaya, tidak melakukan perbaikan saat kondisi auto, menggunakan helm atau safety belt saat bekerja pada ketinggian di atas 2 meter. Mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Alfa. Oke, mungkin saya akan lanjutkan. Terima kasih kepada Saudara Reja. Mungkin di sini ada sarana ketiga yang disediakan, yaitu seperti apar, hidran, dan tombol alarm untuk kebakaran. Dan yang terakhir yaitu ada P3K. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas penjelasan yang sudah dipaparkan oleh kawan-kawan semua. Semoga bisa dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah belum? Dadah. Dadah.